Ya, nanti kita akan ada beberapa ayat yang akan kita buka. Jadi bisa salah satu nanti yang membaca. Oke, ya pertama ini tentang divine healing. Nah, kalau saudara lihat hanya ada kesempatan untuk belajar tentang healing itu di kelas kuliah umum divine healing. Nah, untuk belajar divine healing kelas ini sebetulnya tidak cukup satu pertemuan, tidak cukup dua pertemuan. Tapi untuk menyelesaikannya sebetulnya saya perlu satu session. Sebetulnya healing sendiri di luar blessing ya. Kalau ini kan digabung ya, blessing dan divine healing. Nah, kebanyakan tentang blessing dari kurikulum. Ya, bukan saya yang bikin kurikulum, jadi saya juga nggak tahu kenapa porsi tentang healingnya itu sedikit sekali. Tapi sebetulnya kalau boleh jujur untuk divine healing sendiri bisa satu semester sendiri, jadi satu level sendiri sebetulnya tentang healing saja, tentang divine healing. Nah, kenapa ini menjadi penting? Pertanyaannya adalah begini, saudara. Kalau kita jujur bahwa 2 tahun terakhir, minimal 2 tahun terakhir ini, kita tahu ya, banyak hal terjadi ya 2 tahun terakhir ini yang di luar dugaan. Setiap manusia di atas bumi ini tidak menduga akan pernah terjadi hal demikian. Kita semua mengalami. Dan selama 2 tahun terakhir ini, kalau kita tengok ke belakang, 2020 start, itu yang namanya blessing atau berkat, itu ternyata definisi tentang berkat itu berubah kan? Berubah total. Mungkin kita tahu, kebanyakan orang kalau bicara tentang berkat adalah berkat materi. Betul. Tapi 2 tahun terakhir ini berubah. Yang dicari ternyata bukan itu lagi. Kalau kita mau jujur. Tapi apa yang dicari? Healing. Betul, kita sudah melihat kiri kanan baik orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, mereka meninggal karena tanda kutip kehilangan yang namanya healing. Ya, kita pernah mengalami, menyaksikan, melihat, mendengar gitu. Sehingga yang namanya berkat itu ternyata kalau kita harus akui, suka nggak suka, bahwa itu tidak saja berbicara tentang materi. Apa yang bisa kita pegang, apa yang bisa kita spend, bukan ternyata gitu. Dan itu dibuktikan 2 tahun terakhir ini berubah total. Ya, sejak 2020 paling tidak sampai beberapa saat yang lalu yang dicari orang bukan itu ternyata. Karena banyak orang punya materi, punya apa saja, tapi toh akhirnya mati juga karena mereka tidak punya healing. Gitu. Nah, itu saja sudah cukup sebetulnya untuk membawa kita mengubah pemahaman kita bahwa divine healing itu bukan sangat penting, tapi krusial. Ya, penting sekali. Nah, seperti tadi saya bilang, saya perlu sebetulnya satu semester sendiri, tapi saya hanya punya mungkin 2 kali pertemuan ya, 2 kali ya kalau nggak salah ya kuliah umum ini ya, untuk divine healing. Sepertinya cuma 2 kali. Ya. But that's okay. Kalau saudara ingin mempelajari, silahkan masuk ke channel saya. Saya ada 8 session. Ada 8 session tentang healing. Ya. Dan begini saudara, pada saat kita mempelajari sesuatu dari satu konsep atau satu pemahaman tentang Alkitab, seringkali itu tidak bisa terjadi atau diselesaikan 1 kali 2 kali, tapi harus terus menerus. Dengan kata lain, repetition atau pengulangan itu sangat penting sekali dalam proses belajar. Apapun yang kita pelajari, selalu ada yang namanya pengulangan. Ya, itu bagian dari proses belajar. Sesuatu yang harus diulang-ulang sehingga kita ingat terus, tidak lupa. Nah, setelah ingat terus baru kita bisa masuk ke dalam pengertian atau understanding. Nah, begitu sudah sampai level understanding, itu baru unshakable, tidak tergoncangkan. Karena jika belum sampai level itu, kita baru tahu sedikit, itu nanti ada pendapat di kanan, di kiri yang bertentangan, kita akan dengan mudah berbelok, mudah ragu dengan apa yang kita pahami, dengan apa yang kita mengerti, dengan apa yang kita pelajari, karena belum kuat rootnya, akarnya belum kuat. Demikian pula pada saat kita belajar tentang healing, saudara akan mendapati banyak sekali pemahaman tentang healing yang sebetulnya tidak alkitabiah, dan itu terjadi di kalangan orang-orang Kristen. Saya tidak bicara tentang orang yang non Kristen atau non believers ya, itu kita nggak bisa buat apa-apa.
Tapi di antara orang Kristen sendiri banyak pemahaman tentang healing yang tidak akurat atau tidak alkitabiah, sehingga menyebabkan firman Tuhan ini tidak bekerja dalam hidup kita karena pemahaman kita keliru atau tidak akurat. Ya, pertama, nomor satu. Nah, kita lihat dari Yesus sendiri. Kita lihat dari Yesus sendiri. Nah, belajar dari Yesus sendiri ya. Apa yang Yesus lakukan selama Yesus di atas muka bumi, pelayanannya 3,5 tahun? Ya, kalau kita lihat di Alkitab, ternyata yang banyak dia lakukan itu adalah paling banyak apa? Menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Itu aja. Bener kan? Ya, dia adalah perwakilan God the Father, Allah Bapa. Diwakili oleh satu orang manusia namanya Yesus, dan dia berkeliling 3,5 tahun dari satu tempat ke tempat lain, ya, dari kota ini ke kota itu. Dan paling banyak kalau kita lihat di Alkitab, dia menyembuhkan orang sakit. Ya, di dalamnya termasuk satu paket mengusir setan. Gitu loh. Nah, dari situ sebetulnya kita harusnya langsung tahu, berarti apa yang dilakukan Yesus itu kehendak Bapa. Karena dia bilang, apa yang kulakukan adalah kehendak Bapa. Dia tidak melakukan kehendaknya sendiri. Dia bilang begitu kan. What I do is the work of the Father. Itu yang dia bilang. Dan dia hanya melakukan apa yang dia lihat Bapa lakukan. Nah, kalau dia melakukan pelayanan healing ministry, atau lebih gampangnya, dia ketemu orang sakit, disembuhin sama dia. Berarti itu kehendak Bapa. As simple as that. Dengan mudah kita bisa ngambil kesimpulan, berarti ya itu yang dimaui Bapa, dimaui Allah Bapa. Jadi dari sananya, dari sononya itu rencana awalnya adalah manusia tidak sakit. Ya, nanti kita akan masuk lebih jauh. Ya, itulah makanya Yesus setiap kali ketemu orang sakit selalu disembuhin. Kita tidak pernah menjumpai ada orang datang kepada Yesus, orang sakit datang kepada Yesus dan pulang tetap sakit. Nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Saudara boleh buka kitab, saudara cari. Ada orang sakit datang kepada Yesus dan pulang tetap sakit. Itu nggak pernah ada. Ya, kalau kita lihat, ya kita jujur, nggak pernah terjadi. Ya, setiap orang sakit datang kepada Yesus, pulang pasti sembuh, gitu. Dan dia tidak pernah menolak. Ya, dan semua dilakukan dengan cara simple ya. Maksudnya simple, mudah sekali. Yang dia lakukan tuh gampang gitu. Orang buta, kamu pengen apa? Saya pengen melihat. Ya udah, melihatlah. Orang lumpuh, kamu pengen apa? Pengen berjalan. Ya udah, bangkit. Very simple. Tapi itu 2000 tahun yang lalu. Sampai sekarang makin lama makin complicated. Yang membuatnya menjadi complicated, menjadi rumit adalah manusia, bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Yang mengubah ajaran-ajaran itu manusia, bukan Tuhan. Jadi ini adalah sebuah foundation yang kita harus pahami benar-benar, saudara, pada saat kita belajar tentang divine healing. Nomor satu adalah healing adalah kehendak Bapa. Kesembuhan itu kehendaknya Bapa di surga. Berarti jika kesembuhan itu kehendak Bapa, maka sakit penyakit bukan kehendak Bapa. Garis lurus, tidak bisa nyebrang. Kita tahu di dalam kekristenan, Yesus tuh selalu straightforward. Kalau nggak hitam ya putih. Dia tidak pernah bicara abu-abu. Maka Alkitab berkata, jika iya kamu katakan iya, jika tidak kamu katakan tidak. Tidak ada di tengah-tengah. Kehendak Bapa itu A, bukan B. Jadi tidak mungkin kadang-kadang A, kadang-kadang B. Nah, ini foundation. Ini benar-benar satu basic yang kita nggak boleh goyang dulu, nggak boleh goncang. Gitu. Nah, selama berjalannya waktu dari zaman Yesus sampai sekarang, ternyata banyak bumbu-bumbu tambahan dari kiri, kanan, depan, belakang. Sehingga banyak pendapat orang berubah-ubah. Oh ya, kadang-kadang Tuhan berkehendak ini sembuh si A. Kadang-kadang Tuhan berkehendak manusia sakit. No, it's not right. Saudara harus berani berdiri di atas firman, tidak nyebrang ke kiri. Kalau saudara ini firman ini ada garis, saudara harus berani berdiri di sini. Apapun kata dunia, ini nggak akan berubah, tidak akan berubah. Bahkan apapun fakta bilang. Nah, fakta atau orang bilang itu realita. Realita itu bukan the truth, bukan kebenaran. Apapun itu yang terlihat dengan mata, apapun itu yang dikatakan orang, jika itu tidak ada di sini, itu bukan
kebenaran. Nah, tidak semua orang berani berdiri seperti itu. Tadi yang saya bilang, makanya dalam berjalannya waktu ada bumbu kiri kanan depan belakang yang mengubah ini. Ini sih memang dicetak tidak berubah. Ya, kalau saudara buka Matius, Markus, Lukas, Yohanes tuh dari ratusan tahun yang lalu isinya sama toh. Hanya pemahaman manusia yang berubah. Itu karena dipengaruhi pendapat kiri kanan depan belakang ya, dipengaruhi lingkungan. Ya, itu nomor satu. Ingat baik-baik, healing adalah kehendak Bapa. Titik. Tidak ada tapi, tidak ada jangan-jangan, tidak ada kadang-kadang. Titik. Itu mutlak. Ya. Sekali lagi, dari mana kita tahu? Lihat pelayanan Yesus. Dia menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Dan dia bilang, apa yang kulakukan adalah the work of the Father. Ya. Ya, itu nomor satu. Lalu berikutnya, apa yang kita tahu dari yang namanya penebusan? Ya, penebusan selalu kita bicara dengan apa yang terjadi di salib, apa yang dilakukan Yesus di salib, apa yang diselesaikan oleh Yesus di salib. Pada saat dia tergantung di salib dan dia berteriak, "It is finished," sudah selesai. Kita harus ingat apanya yang selesai. Ya kan, dia itu salah satu kalimat-kalimat akhir sebelum Yesus menyerahkan nyawanya, kan dia bilang sudah selesai. Alkitab mencatat itu, sudah selesai. It is finished. Lalu dikatakan dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Tapi kita banyak yang nggak tahu. Kita bisa bicara orang Kristen, apanya yang selesai? Gitu. Jadi ada satu proses yang selesai di atas salib. Tapi ada proses lain yang baru akan dimulai setelah salib. Jadi it is finished. Nah, pada saat kita bicara tentang penebusan, karya penebusan di atas salib, 90% orang akan langsung berpikir tentang, oke, salib itu berbicara penebusan, orang ditebus dari dosa. Ya kan? Langsung kita berpikir itu kan. Dari anak Sunday School sudah tahu. Kedatangan Yesus adalah untuk menghapus dosa dunia. To take away the sins of the world. Kan bahasa Inggrisnya demikian. Menghapus dosa dunia, mengambil dosa, sehingga kita tidak lagi menjadi manusia dosa. Gitu. Itu 90% orang akan berpikir itu. Nah, yang banyak orang nggak tahu adalah di dalam kematian Kristus ya, di dalam proses Kalvari penebusan itu paket. Nah, yang saya maksud paket itu begini. Kalau saudara beli makanan paket ya, biasanya fast food ya, apa KFC, apa McD, itu ada paket 1, 2, 3, 4. Di dalam paket itu isinya macam-macam tuh. Ya, ada makanan, ada minumannya, makanannya lebih dari satu. Ya. Nah, bayangkan begini, saudara beli paket yang isinya 4 jenis isinya di dalamnya, tapi saudara hanya menikmati satu, gara-gara saudara tidak tahu bahwa paketnya itu isinya 4. Ini ilustrasi. Saudara beli paket makanan isinya 4 makanan, 3 makanan, 1 minuman. Ya, meskipun saudara tahu makanan dimakan semua, saudara nggak tahu bahwa paket itu berikut dengan minuman. Maka selesai makan pun saudara akan kehausan, walaupun sebetulnya disediakan minuman itu. Ini gambaran simpelnya. Penebusan itu paket. Ya, salah satunya adalah memang betul penghapusan dosa. Itu yang paling terkenal, itu yang paling banyak orang mengerti. Tapi banyak sekali kita bicara orang Kristen yang tidak tahu ada paketnya itu isinya apa, di dalamnya termasuk healing. Itu yang banyak nggak tahu. Sehingga orang lahir baru hanya memahami, oke, dosa saya diampuni. Gitu. Dia miss. Ada paket lain. Apa itu? Bukan cuma dosa, tapi healing itu juga di dalamnya. Nah, kita bicara healing bukan kesembuhan rohani saja. Enggak, semua. Seluruh sampai tubuh. Pertanyaannya, tahu dari mana? Kan gitu kan? Oke. Kalau nggak ada ayatnya, saudara nggak perlu percaya sama saya. But let's go to the Bible. Oke. Di perjanjian baru ditulis, di perjanjian lama ditulis. 1 Petrus 2, 24. Boleh, siapa? Satu orang. 1 Petrus 2, ayat 24. Nanti satu orang lagi baca Yesaya 53, ayat 4 dan 5. Oke, siap. Siapa? Satu orang. Perjanjian baru. 1 Petrus 2, ayat 24. Bahasa Indonesia. Ya, anyone. 1 Petrus 2, ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya,
Saudara udah sering dengar ini dong? Ya. Tapi seringkali gini, kita baca satu ayat, itu nggak masuk. Perhatikan baik-baik, nggak masuk. Berarti yang kita baca itu hanya huruf mati. Huruf mati. Tapi Alkitab berkata, my word is spirit and life. Ini bukan huruf mati, ini roh. Jadi kalau kita baca without Holy Spirit, kita cuma dapat knowledge atau informasi. Gak ada artinya, begitu itu hilang, itu hilang. But with the Holy Spirit, saudara akan masuk lebih dalam, dan itu akan menjadi fondasi yang kuat, dan kau berdiri di atasnya, dan itu tidak akan tergoncangkan apapun yang orang katakan. Gimana caranya? Perlahan. Oke, sekali lagi. Boleh, silakan baca Evi. Sekali lagi. Ya. 1 Petrus 2:24. Ya, 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Ya, stop dulu, stop. Kayu salib. Ia telah memikul dosa. Itu paket yang pertama, isinya apa? Dosamu diselesaikan. Karena ia telah memikul dosa, berarti engkau tidak perlu memikulnya lagi, oke? Nah, itu yang banyak orang tahu. Tapi bagian akhir dari ayat itu, boleh lanjut. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Yes, itu yang kedua. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Itu bicara tentang kesembuhan fisik, bukan cuman secara rohani, tapi secara fisik. Engkau telah sembuh. Tapi kalau kita baca gitu aja, kita akan miss ayat itu. Sehingga ayat itu tidak berbicara apa-apa. Itu yang membedakan pada saat kita mengkonfes suatu ayat, ya. Kita mendeklarasikan satu ayat, kok nggak ada kuasanya? Ya nggak ada kuasanya karena hanya huruf mati. Ya, without the Holy Spirit, tanpa Holy Spirit itu huruf mati, tidak ada kuasanya. Karena tidak ada understanding, tidak ada hikmat. Hikmat hanya datang dari Roh Kudus. Ya, di situ bicara tentang dosa dan healing, ya kan? Oleh bilur-bilurnya engkau sudah sembuh. Bukan engkau akan sembuh toh. Berarti itu sudah terjadi. Nah, perhatikan baik-baik saudara. Kita tahu bahwa Yesus menyelesaikan dosa itu 2000 tahun yang lalu toh. Semua orang tahu itu. Anak Sunday School juga tahu. Dan luar biasanya kita bisa percaya bahwa sampai sekarang itu masih berlaku. Penebusan itu masih berlaku. Kita bisa percaya. Maksudnya kita tidak berkata, Yesus engkau matinya udah lama. Jadi saya ragu Tuhan, saya sudah ditebus. Maukah engkau naik ke salib lagi untukku kali ini? Enggak, kan gitu kan kita. Kita bisa percaya sesuatu yang Yesus lakukan 2000 tahun lalu untuk menebus dosa kita. Berlaku sampai hari ini. Tapi jika tentang healing, kenapa sulit percaya? Padahal itu satu paket 2000 tahun lalu, itu yang berkata ayatnya itu sendiri. Oleh bilurnya kita sembuh. Nah, saya tanya sekarang saudara. Yesus mati di salib. Nah, bilur itu kapan dia diderita? Kapan Yesus menderita bilur-bilur? Yesus menderita bilur-bilur itu sebelum dia naik salib. Ingat, dia ditangkap. Habis itu dia disiksa dulu toh. Dicambuk dulu tubuhnya. Bilur itu ada di dalam tubuhnya dia. Bilur itu penderitaan fisik. Ya kan? Dicambuk. Luka cambukan. Itu bilur. Luka mahkota duri. Fisik toh itu, fisik. Itu sebelum dia naik salib toh. Endingnya dia naik salib dan dia mati di salib. Tapi satu paket penderitaannya dia itu, dia disakiti dulu, dicambuk dulu, itu sebelum dia naik salib. Dan itu berkata oleh bilur-bilurnya engkau sembuh. Jadi sebelum dia naik salib, dia sudah menderita. Dia sudah menanggung penyakit sebelum dia menanggung dosa. Perhatikan baik. Karena bilurnya itu diderita sebelum dia naik ke salib. Nangkap ya saudara ya? Ya, gitu loh. Nah itu paket. Tapi kalau kita nggak tahu, kita cuma ambil yang disalibnya aja. Saya nggak ambil penderitaannya Yesus. Nah, satu paket. Ketidaktahuan kita menyebabkan kita rugi. Tadi contohnya, paketnya ada 4 makanan, kita cuma menikmati 3, misalkan.
Yang satu karena kita nggak tahu. Itu yang terjadi. Dan dikatakan telah. Sama, dosa itu telah diselesaikan 2000 tahun lalu. Sama, penyakit itu telah diselesaikan 2000 tahun lalu. Itu konsep. The kingdom konsep, itu konsep. Konsep itu dasar. Dasar itu apa? Dasar itu tempat pijakan, tempat berdiri. Kalau kita nggak punya dasar, kita nggak bisa berdiri. Ini konsep yang harus dipahami. Kalau kita tahu, kita tidak akan goyah. Nah, ayat paralelnya 1 Petrus 2 ayat 24 itu ada di di Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Boleh satu orang baca. Yesaya 53. Itu bicara tentang penderitaan Kristus Yesus. Ya, satu orang. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Ya, real quick, karena waktunya sedikit, saudara. Boleh, cepat, siapa aja? Yesaya 53. Karena saya nggak pegang bahasa Indonesia, saya hanya pegang bahasa Inggris. Siapa yang pegang bahasa Indonesia? Silakan. Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Ya, stop dulu. Dan kesengsaraan. Stop dulu. Tetapi sesungguhnya penyakit siapa? Kita. Penyakit kita. Saudara harusnya begitu baca ayat ini, you stop right there. Sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya. Kalau penyakit kita udah ditanggung, kita nggak perlu menanggung lagi. Betul toh? Tapi kita sering baca ayat ini dan miss. Karena kita mungkin bacanya without the Holy Spirit. Sehingga yang kita terima hanya informasi. Informasi itu bertahan sebentar, saudara. Itu hanya di sini, nggak sampai hati. Bertahan sebentar, besok juga udah lupa. Dan itu tidak membawa kehidupan. Belum membawa kehidupan. Karena kita akan goncang. Sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya. Boleh lanjut. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Yes. Lanjutnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ya, ayat yang ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah itu sama kan? Oleh bilurnya kita menjadi sembuh. Iya. Jadi sebetulnya dua ayat ini, katakanlah ya tentunya akan banyak ayat yang lain. Nanti kita akan pelajari ayat yang lain. Tapi dua ayat ini aja sebetulnya lebih dari cukup sudah. Kalau kita punya understanding, itu cukup. Saudara percaya saudara lahir baru kan? Saudara sudah lewat kelas salvation. Saudara percaya saudara lahir baru toh? Kalau ada orang tanya, dari mana engkau tahu lahir baru? Gimana coba jelasinnya? Pernah kepikir nggak? Ada yang tanya, kamu lahir baru? Ya, saya lahir baru. Dari mana engkau tahu lahir baru? Gimana? Itu sesuatu yang terjadi in your spirit. Bagaimana engkau menjelaskan engkau lahir baru? Nggak bisa kau jelaskan, betul loh? Tapi engkau tahu, you just know it. You know and you know and you know. Engkau yakin, tahu gitu. Ada sesuatu di dalam hatimu yang mengatakan saya sudah dibenarkan, saya sudah lahir baru. Mungkin kita bisa jelaskan ke orang, tapi mungkin dia tidak bisa membuat orang tersebut paham dengan penjelasan verbal. It's something spiritual. Born again, lahir baru, itu something spiritual yang terjadi di dalam roh. Kalau saudara ingat materi salvation. Gitu. Demikian pula ini saudara, sama. Ingat, one package, jangan cuma diambil satu, ambil semua. Oke, next ya, saya lanjut. Nah ini yang penting sekali. Ya, ingat tadi yang pertama adalah Kalvari, salib itu menyelesaikan dosa dan paketnya termasuk healing. Ya, sengsara tadi sudah disebut, termasuk sengsara itu sudah ditanggung. Dan ingat, apa yang sudah ditanggung, kita tidak perlu menanggung. Ibaratnya kalau kita punya hutang, hutangnya udah dibayarin, ya udah stop, nggak usah bayar lagi hutangnya, betul kan? As simple as that.
karena selesai. Oke? Ya, nah yang berikutnya ini penting sekali. Nah, yang berikutnya adalah sakit penyakit apapun itu sama dengan kematian. Apa maksudnya? Sickness itu sama dengan death. Sakit penyakit apapun itu sama dengan kematian. Hanya dalam porsi yang berbeda. Saya jelaskan, saudara. Maksudnya gini, segala sakit penyakit apapun itu ujungnya adalah kematian. Ujungnya. Misalkan contoh, kita lihat ada orang sakit apa ya, yang nggak usah parah-parah, ya mungkin sakit flu atau sakit batuk ya, atau demam atau masuk angin lah, udahlah, yang orang Indonesia ngerti semua. Ya, contohnya itu adalah juga kematian, hanya mungkin cuman 0,5%. Nangkep maksudnya ya? Jika itu makin besar, ujungnya begitu 100% adalah paling akhir death, mati. Jadi segala sakit penyakit itu ujungnya adalah death. Tidak semua sakit penyakit berakhir dengan kematian. Tapi sakit penyakit itu ada di dalam kategori yang sama dengan kematian. Oke, ini konsep. Saudara pahami baik-baik. Satu kategori, satu sisi dengan kematian. Gitu loh. Sesimpel apapun sakitnya. Ya, jadi mungkin cuman kematian 0,5% ya, nggak perlu dikhawatirkan. Ya, cuman 0,5%. Tapi kalau prosentase itu makin besar, nah itu orang menjadi khawatir. Nah, maksud saya. Sehingga bahkan di kedokteran pun ada mengenal yang namanya penyakit A, itu ada stadium 1, stadium 2, stadium 3 gitu kan. Betul toh, saudara tahu itu. Ya, penyakit apalah katakanlah. Dia tidak akan sampai ke stadium 3 jika dia tidak melewati 1 dulu, bener kan? 1 makin parah menjadi 2 stadium atau levelnya, makin parah menjadi 3. Habis itu selesai, mati. Jadi ada yang namanya peningkatan death, peningkatan kadar kematian. Jadi saudara, yang mau saya sampaikan adalah death, ya, kematian dan sakit penyakit itu berada di dalam kategori yang sama. Ya, oke? Ya, nah, sekarang kita buka Yohanes 10 ayat 10. Ya, siapa aja? Silakan. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, saya bisa 1 jam sendiri ngomong Yohanes 10 ayat 10. Oke, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang, ya, supaya kamu mempunyai hidup dan hidupmu berkelimpahan, hidup yang berkelimpahan. Itu yang ngomong siapa? Kalimat itu diucapkan siapa? Jadi gini yuk, saudara. Kalau saudara baca Alkitab, kalau saudara mau masuk lebih dalam, memahami dengan understanding, ya, saudara harus tahu setiap kalimat yang saudara baca, itu yang ngomong siapa? Apakah Yesus? Apakah Rasul Paulus? Ya, apakah orang jahat yang ngomong? Itu kan dicatat semua di Alkitab. Yohanes 10 ayat 10 itu yang ngomong Yesus yang ngomong. Dia bilang pencuri datang untuk begini. Aku, perhatikan baik-baik. Jadi dia menceritakan ini ada 2 pihak atau ada 2 orang. Satunya pencuri, satunya lagi aku. Saya berusaha selambat mungkin supaya saudara paham. Don't miss this, please, jangan miss ini. Yesus yang ngomong. Ada 2 kategori, ada 2 pihak. Satunya penjahat, disebut sebagai pencuri. Satunya aku. Oke, pelan ya. Lalu dia kasih tahu yang dilakukan pencuri itu apa, sama yang dilakukan aku itu apa.
dia jelaskan. Dia bilang, kalau pencuri itu melakukan ini, 3 hal. Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Lalu, yang aku lakukan adalah memberi. Kalau saya ini pencuri itu kan mengambil. Kalau aku memberi. Memberi apa? Hidup. Bukan cuma itu, tapi hidup yang berkelimpahan. Jadi ada 2 kontras. Di tengahnya ada garis, ya. Makanya tadi saya bilang, kita nggak bisa berdiri di tengah-tengah, satu kaki bersama pencuri, satu kaki bersama Yesus. Nggak bisa, nggak ada cerita. Hitam adalah hitam, putih adalah putih. Abu-abu nggak ada buat Yesus. Makanya iya adalah iya, tidak adalah tidak. Ya, nangkap ya. Jadi dia membawa kontras. Ini loh, kalau yang kamu lihat itu sesuatu dicuri, sesuatu dibunuh, sesuatu dibinasakan, itu berarti bukan aku. Nangkap ya? Tapi kalau yang kamu dapatkan itu hidup dan hidup yang berkelimpahan, itu berarti dari aku. Nggak bisa separuh-separuh. Jadi si pencuri tidak mungkin memberi hidup dan berkelimpahan. Tidak mungkin. Sebaliknya, aku tidak mungkin mencuri atau mengambil kehidupan. Berarti kematian itu tidak diambil oleh Tuhan. Dia tidak mencabut nyawa. No. Tidak. Makanya tadi saya katakan bahwa sakit penyakit itu sama dengan death. Karena ujungnya sakit penyakit itu mati. Sakit penyakit itu didesain untuk to kill. Udah. Berarti itu pekerjaannya siapa? Pencuri toh. Ya kan? Simple sebetulnya. Kenapa? Pada saat kita sakit itu berarti sudah ada yang dicuri. Apa itu yang dicuri? Kesehatan kita. Karena kesehatan dicuri, maka orang menjadi sakit. Oh, berarti ada yang mencuri. Berarti itu pekerjaan siapa? Pencuri. Bukan pekerjaan si aku itu tadi. Yes, oke. Jadi tidak bisa abu-abu. Nggak ada. Alkitab nggak ada abu-abu. Kalau nggak hitam, putih. Straightforward. Radikal. Yesus begitu. Manusia membuatnya abu-abu. Yesus tidak pernah berdiri di abu-abu. Kalau nggak hitam. Kalau nggak putih. Dia nggak peduli orang kiri kanan ngomong apa. Dia nggak peduli orang Farisi setuju apa. Nggak peduli. Dia tahu Bapakku yang bicara, maka aku bicara. Itu Yesus. Ya. Ini foundation. Please, you need to get this. Ya, pencuri dan aku itu beda. Now, ya ingat ya, berarti sakit penyakit itu sesuatu sudah dicuri. Kematian berarti sesuatu sudah dicuri. Apa itu? Kehidupan yang hilang. Ya. Jadi tahapannya 3, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sebelum orang tersebut dibunuh dan dibinasakan, sesuatu harus dicuri dari dalam dirinya. Apa itu? Kesehatannya. Kesehatannya dicuri. Pencuri tidak akan berhenti di situ. Tidak, dia akan lanjut. Apa itu? Membunuh. Tidak akan berhenti di situ. Dia akan lanjut membinasakan. Karena memang 3 itu yang dia lakukan. Oke? Nah, sekarang ini masih bicara tentang konsep. Ya. Pada saat saya kembali ke kitab Kejadian. Pada saat Allah Bapa menciptakan manusia, ya. Tidak pernah, saya ulangi, tidak pernah ada dalam rencana Bapa itu menyertakan kematian di dalam manusia. Tidak ada. Jadi manusia pertama, Adam, itu diciptakan, itu dia didesain untuk hidup terus, nggak pakai mati. Nggak pakai mati. Itu rencananya. Walaupun akhirnya Adam jatuh. Kita tahu cerita itu. Nah, pertanyaan dulu, kenapa sih nggak ada kematian, ada sakit penyakit? Kematian dan sakit penyakit itu masuk karena ada sebuah pintu yang dibuka oleh Adam. Apa itu pintunya? Dosa. Ya. Nah, kita tahu di Alkitab pada saat Adam diciptakan, maka Allah Bapa ngomong begini kan. Dikasih 1 hukum, cuman 1 hukumnya.
Zaman Musa mereka dikasih 10 perintah Allah, 10-10-nya dilanggar. Zaman Adam cuma dikasih 1 perintah, itu juga dilanggar. Apa perintahnya 1? Ini. Adam, semua buah di taman ini boleh kamu makan, kecuali yang 1 itu jangan. Yang 1 itu adalah buah pengetahuan yang baik dan jahat. Itu cuma 1, saudara, hukumnya dikasih. Itu kan dilanggar juga toh. Semua boleh, yang 1 itu jangan. Lalu kasih tahu sebabnya. Pada saat engkau memakannya, jika engkau memakannya, you will surely die. Ada kata surely. Berarti gini, aku jamin pada saat engkau, ini strong, sangat kuat. Pada saat engkau memakannya, engkau pasti mati. Bukan engkau mungkin akan mati, tidak. Engkau pasti mati. Jadi kata mati itu diperkenalkan oleh Allah Bapa, bukan oleh setan. Di ayat itu. Saat engkau memakannya, engkau pasti mati. Berarti, ikuti baik-baik. Berarti jika engkau tidak memakannya, maka engkau tidak akan mati. Benar gak? Nangkap ya? Nah, itu desain awal manusia itu nggak pakai mati, nggak pakai. Jika engkau makan, engkau akan mati. Kematian sudah ada, tapi kematian tidak bisa menyentuh manusia, tidak bisa. Jika tidak dibukakan pintu dosa itu tadi. Nah, kita tahu ceritanya Adam melanggar sehingga pintu dibuka. Saat pintu dibuka, kematian itu bisa masuk, betul? Dan saudara tahu kematian itu tadi itu kan 100%. Sebelum sampai 100 itu kan ada tahapan-tahapannya itu apa? Itu sickness, disease, ya itu dia, itu masuk semua. Gitu. Jadi kematian, sakit penyakit, segala sesuatu yang buruk, apapun yang bisa engkau pikirkan, segala sesuatu yang buruk itu masuk gara-gara itu. Jadi sebelum Adam itu jatuh, itu nggak pernah ada. Gitu loh. That's the problem. Maka sakit penyakit masuk, kematian masuk. Itu pun Adam nggak langsung mati toh. Dia membutuhkan 930 sekian tahun untuk bisa mati. Karena dia nggak tahu bagaimana caranya mati. Tapi akhirnya mati juga. Karena dia melanggar. Oke. Dan ingat, saat itu terjadi di Taman Eden, musuhnya ada di situ. Setannya ada di situ toh. Si jahat ada di situ. Ada, dia tahu gitu. Lalu fast forward 4000 tahun kemudian ke depan, Yesus ngomong tadi, Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang untuk itu, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku, ingat baik gitu loh. Jadi kembali ke pelayanan Kristus Yesus. Dia pelayanannya itu pelayanan si aku itu loh. Pelayanan Yesus itu pelayanan si aku. Memberi, bukan mencabut, bukan mengambil, tidak. Ya, so sickness, disease, sakit penyakit bukan dari Tuhan. Saudara harus berdiri di atas statement tersebut, di atas konsep tersebut. Apapun yang kau lihat, apapun yang orang katakan, pada saat ini berkata A, maka A. Ini konsep. Ya. Nah, selama berjalannya waktu, saya tadi udah bilang, ditambahi bumbu kiri kanan depan belakang, sehingga manusia banyak yang ragu. Oh, apa iya benar bahwa yang namanya kesembuhan itu kehendak Bapa? Ya. Lalu ditambahi lagi statement dan pendapat orang-orang pinter, tanda kutip ya, sebetulnya nggak pinter, dengan pertanyaan, sebetulnya bukan pertanyaan, mempertanyakan demikian. Jika memang Tuhan kehendak dia adalah kesembuhan, kenapa si A itu mati? Kenapa si B sakit dan mati? Kenapa si C sakit dan mati? Saudara pasti pernah dengar itu kan? Ya toh? Sekarang saya tanya, kenapa engkau diselamatkan?
Kau lahir baru. Saat ini setiap orang yang ada di layar saya ini orang selamat, orang lahir baru. Saudara tahu engkau diselamatkan karena engkau dipilih. Kenapa engkau dipilih? Apakah engkau baik? Kan. Tapi kenapa dia memilih engkau untuk selamat? Nggak bisa jawab toh? Nggak bisa. Jadi memang ada misteri, ya, ada sesuatu yang kita nggak tahu. Kita baca Alkitab memang tidak 100% kita bisa paham. Kalau kita bisa paham, yang jadi Tuhan kita, bukan dia. Bagian dari keilahian dia itu adalah menyembunyikan sesuatu dari akal pikiran manusia. Gitu. Sehingga jika ada orang sakit, kita bicara orang Kristen, sakit, lama sembuh, akhirnya meninggal. Pasti nggak usah disuruh otak ini langsung punya pertanyaan. Kok dia mati ya? Kenapa Tuhan? Meskipun kita tanya sama Tuhan, belum tentu kita tahu jawabannya. Tapi saking manusia itu kepintaran, terlalu pintar, maka manusia membuat sebuah teori. Teorinya gini. Ini teori yang populer. Oh, Tuhan tidak berkenan dia sembuh. Pasti saudara pernah dengar. Oh, mungkin waktunya dia selesai, maka Tuhan memanggil dia pulang. Oh, mungkin ada dosa di dalam hidup dia yang belum diselesaikan, sehingga dia nggak sembuh-sembuh. Semua teori itu, maaf saya harus bilang, nggak ada di sini. Itu buatan manusia semua. Nah, jadi begini saudara, jika saudara mendengar sebuah teori seperti itu, apapun itu, dari siapapun itu, jika saudara tidak jumpai di sini, itu hanya pendapat atau opini, bukan the truth. Tidak bisa dinyatakan benar. Nggak bisa. Karena itu akan menggiring kita meragukan keselamatan, meragukan penebusan, meragukan anugerah, meragukan kasih karunia. Sehingga pada saat kita bilang God is good, nanti dulu. God is good dalam kurung kadang-kadang. Gitu loh. Jauh di dalam hati kita akan timbul benih keraguan. Gara-gara apa? Gara-gara ada pertanyaan kita yang tidak terjawab. God is good, Tuhan baik. Apa iya baik? Tapi kok dia mati? Dia kok mati? Cepat atau lambat benih keraguan itu akan tumbuh dan berakar. Sampai suatu saat itu akan menggoncangkan imanmu. Sehebat apapun, sesetia apapun, engkau pasti goncang. Bahaya. So please, jika sesuatu yang tersembunyi, biarkanlah itu tersembunyi. Jadi kalau saya ditanya sama orang, kenapa dia orang baik, tapi kok dia sakit atau mati? Oke lah, 2 tahun lalu ada saat seluruh dunia mengalami pandemi. Banyak juga saya tahu ya, orang-orang ya, pelayan-pelayan Tuhan, ya hamba Tuhan ini, dia kena, dia meninggal. Saya ditanya juga beberapa orang, kenapa ya kok itu si ini kok meninggal, si ini kok meninggal? Jawabannya apa tau? Jawabannya kita nggak tahu. Jawabannya kita nggak tahu. Jadi kita harus berani hidup di dalam ketidaktahuan tanpa mengubah isi Alkitab. Tapi manusia, ya, pikiran manusia, ya, ini kuat sekali. Jiwa kita itu menuntut. Kenapa? Karena kita terbiasa, kita hanya bisa percaya atas sesuatu yang masuk akal. Jadi kita akan menuntut jawaban terus ini. Ini terlalu pinter. Otak kita ini luar biasa, saudara. Nggak bisa berhenti muter. Sebelum kita menemukan jawaban yang memuaskan hati kita nggak akan berhenti. Gitu loh. Sehingga kita terus mencari teori ini dari kiri, kanan, depan, belakang. No. Jawabannya adalah we don't know. Kita nggak tahu. Nggak tahu. Ingat saudara, apapun itu yang dikatakan orang, selama saudara tidak jumpai di sini, berarti itu hanya opini manusia. Itu hanya pendapat manusia, bukan the truth. Tidak bisa dianggap sebagai kebenaran. Ya, ini penting sekali. Ini foundation. Jangan goyah. Karena kalau goyah, sampai satu titik kita akan ragu. Ini saya tidak bahkan belum menyentuh bagaimana kita masuk ke dalam pelayanan healing. Bagaimana engkau melayani kesembuhan untuk orang. Saya belum menyentuh itu. Itu masih panjang, masih jauh di depan. Ini foundation yang harus kita berdiri kuat di atasnya.
Karena pada saat engkau berdiri di depan orang sakit dan engkau menumpangkan tangan, engkau harus tahu ada nggak itu ayatnya. Kalau enggak, musuh akan datang dan mengguncangkan imanmu. Pasti. Gitu. Nggak usah mendoakan orang lain deh. Saat kita mau berdiri untuk diri kita sendiri, kita meyakini, Tuhan, aku percaya engkau menyembuhkanku. Engkau menyelesaikan penyakit apapun itu 2000 tahun lalu. Kalau itu nggak yakin, pasti goncang. Hanya karena statement, kenapa kok ini mati ya, si itu mati ya, itu akan menggoncangkan. So please, buang itu jauh-jauh. Itu berbahaya. Ya, berbahaya. Jadi gini saudara. Jadi begini. Alkitab adalah 100% mutlak. Benar. Tidak mungkin salah. Nah, ini yang bahaya. Gini. Jangan sampai kita menjudge firman Tuhan. Menjudge itu menilai kebenaran firman Tuhan berdasarkan pengalaman kita atau pengalaman orang lain. Ngerti nggak? Alkitab bilang A, tapi kok si ini nggak sembuh, si ini sakit, si ini mati malah. Lalu kita menyimpulkan Alkitab berdasarkan pengalaman kita atau berdasarkan pengalaman orang, kata orang. Sorry, salah, terbalik. Harusnya kita menjudge apa yang kita lihat, kita dengar berdasarkan ini. Maksudnya begini saudara, apapun yang terjadi, apapun yang kita lihat, apapun yang dikatakan orang sebagai realita, sebagai fakta, itu tidak lebih tinggi dari apa yang tertulis. Gitu. Sehingga apa yang kita baca ini tidak akan goyah, tidak akan goncang. Kalau kebalik, maka setiap kali kita baca, engkau tidak akan dapat revelation. Tidak. Kenapa? Karena selalu kita baca, kita akan mencocokkan, ini kayaknya nggak cocok nih. Saya nggak ngalami, atau si itu nggak ngalami. Maka engkau akan buang itu dari pikiran. Padahal itu ditulis di sini. Oleh bilur-bilur Kristus engkau sembuh. Di dalam hati kita yang terdalam akan timbul keraguan. Karena apa tadi? Ada benih keraguan itu sudah ada. Kita akan meragukan, apa iya Tuhan? Tapi kok begini? Tapi kok begitu? Buyar udah semuanya. So this is important, this is crucial, dan this is dangerous. Gitu loh. Jadi yang kita bangun itu dari dalam sendiri. Kepercayaan kita terhadap firman Tuhan itu harus firm 100%. 90% nggak cukup saudara. Karena ke 90% berarti ada 10% pintu terbuka untuk benih keraguan itu deh. Kalau kita cuma percaya 99%, 1% itu kebuka dikit. Maka yang kebuka dikit itu si pencuri itu akan masuk dan membuatnya menjadi semakin lebar. Ya, sayang waktunya udah mau habis, jadi saya harus cepat ya. Ya, makanya saya bilang, saya untuk menyelesaikan seluruh session healing saya perlu 1 semester sebetulnya. Kenapa? Karena begini, yang paling susah pada saat saya bikin session healing adalah membenahi pendapat yang keliru. Nangkap gak? Jadi membenahi itu lebih sulit daripada jika orang yang nggak pernah tahu apa-apa lalu kita beritahu. Karena pada saat orang tidak tahu apa-apa kita beritahu, dia tidak akan punya resistance. Dia akan menerima dengan mudah. Tapi yang sulit adalah jika orang yang sudah pernah mendengar A, B, C, D, E, F, G semuanya keliru, kita harus benerin. Waduh, itu susah. Susah banget. Kenapa? Karena itu sudah berakar di dalam. Itu yang paling bahaya. Ya, jadi ingat, jangan menilai firman Tuhan berdasarkan pengalaman, harus sebaliknya. Gitu loh. Jadi pada saat kita nggak ngerti kenapa sih itu sakit, kenapa dia lama sakit kok nggak sembuh-sembuh, berarti ada sesuatu yang masih tersembunyi terhadap hikmat manusia yang hanya bisa dibuka jika ada yang namanya pewahyuan. Revelation itu sesuatu yang dibukakan, sesuatu misteri yang dibukakan yang tidak bisa dibuka oleh akal pikiran manusia, yang hanya Roh Kudus yang bisa buka. Itu namanya pewahyuan, revelation. Bagaimana kita bisa tangkap revelation? Kita harus masuk lebih dalam, Nah itu another teaching, gitu. Tapi jangan paksakan kehendak kita, kemampuan otak kita untuk mencari tahu dengan mengambil teori si A, si B, si C. Nah, itu keliru, please jangan. Gitu. Nah,
Satu lagi yang berbahaya begini. Ini yang berbahaya. Yang populer tapi berbahaya. Saya akan sampaikan ini. Saudara mungkin nggak setuju, but that's okay. Perhatikan baik-baik. Seringkali kita dengar, oh, alasan seperti ini. Tuhan mengizinkan dia menderita sakit untuk mengajari dia. Please, that is not true. Itu tidak benar. Dan itu berbahaya. Statement Tuhan mengizinkan si A sakit dengan alasan apapun untuk mengajari dia, untuk memperbaiki karakternya, it's not in the Bible. Orang sering menggunakan istilah itu karena mereka menggunakan kisah Ayub. Siapapun yang ngomong itu, kemungkinan besar dia belum pernah baca kitab Ayub sampai selesai. Dia cuma comot pasal 1, biasanya pasal 1, maksimum 1-2. Dan langsung mengambil, oh Ayub itu orang saleh, orang benar. Tuhan mengizinkan sakit. Wait a minute, Ayub tidak memiliki Yesus. Dia tidak memiliki penebus. Kita punya, itu beda. Oke, saya nggak cerita Ayub. Ayub itu 1 session, 2 session sendiri. But that's amazing story. Nah, tapi ingat, pernyataan itu tidak akurat dan itu tidak alkitabiah. Kenapa? Gini saudara. Tadi kita sudah baca Yohanes 10 ayat 10. Itu krusial. Yohanes 10 ayat 10 itu saudara tidak boleh lupa. Karena itu mengkontraskan dua pihak. Pencuri dan aku. Oke? Yang ngomong siapa? Yesus sendiri. Ya, pencuri itu punya 3 yang dia lakukan. Mencuri, membunuh, dan binasakan. Nah, sekarang saya tanya. Sejak kapan pencuri itu minta izin sebelum mencuri? Nggak pernah. Tapi dengan polosnya kita mengatakan, oh Tuhan mengizinkan. Saya nggak tahu mesti gimana ngomong. Tapi please, this is dangerous. Jadi kalimat Tuhan mengizinkan itu kayak pencuri ketok pintu. Halo, saya mau curi dong. Lalu Tuhan bilang, oh kamu mau curi ya? Ini saya bukain pintu deh, silahkan curi. Oh, no. Nangkep nggak? Ini simple banget sebetulnya, fakta yang simple. Tapi banyak manusia dibutakan sehingga kalimat itu menjadi populer. Oh, Tuhan mengizinkan. Saya harus minta maaf. Karena apa? Karena banyak sekali orang Kristen, hamba Tuhan bahkan, nggak tahu statement ini tidak akurat sehingga sering digunakan. Jadi kalau saudara tahu, saudara sudah tahu begitu ada statement itu dari dalam hati saudara, saudara harus berdiri teguh. No, that is not my God, that is not my Father. Saudara yang punya anak kecil, apakah saudara akan mengizinkan anakmu? Berarti kan, saudara yang punya anak kecil, apakah saudara akan mengizinkan anakmu menderita sedikit aja? Meskipun katakanlah anakmu itu kadang-kadang nggak nurut ya, bandel katakanlah. Gitu loh. Lalu saudara datang kepada seorang profesional, psikolog, konsultasi, gimana ya, anak saya ini bandel, ini susah nurutnya gimana ya, atau konselor lah. Konselornya memberi saran begini, coba begini, sekali-sekali diberi pelajaran, kasih racun dikit lah di makanannya biar dia sakit dikit lah, nanti mungkin dia akan kapok. Saudara mau? Nah, kira-kira Bapa di surga, Bapamu mau mengizinkan kalimat itu sakit? No, tidak akan. That is not my God. Saudara harus punya pendapat bahwa that is not your Father. Meskipun itu kalimat dilontarkan oleh hamba Tuhan, siapapun dari manapun, itu harus membunyikan alarm di dalam rohmu yang berkata, that's not true. That's not true. Itu adalah kalimat yang keluar akibat ketidaktahuan, ketidakakuratan, kekurangan understanding. Ya, kenapa saya harus minta maaf dulu? Karena masih banyak itu dikatakan oleh hamba-hamba Tuhan. Gitu. Saya sering mengalami, maksudnya mendengarkan ada hamba Tuhan mengatakan gitu. Tidak selalu saya punya kesempatan untuk berkata, kayaknya nggak gitu deh, salah harusnya. Karena meskipun kita kasih tahu, dia belum tentu mau terima. Memang begini caranya ya. Tuhan kan bisa ambil kitab Ayub dan seterusnya.
Nah itu, that's the problem. Ketidaktahuan kita itu akan memberikan ruang bagi si pencuri, ya. Itu seperti layaknya pintu yang terbuka sedikit aja dia udah pasti masuk, udah sedikit. So tutup semua pintu. Dan ingat, kita tidak bisa berdiri sebelah kaki di kiri, sebelah kaki di kanan. Nggak bisa. Hitam adalah hitam, putih adalah putih. Kalau kita berkata God is good, dia 100% good. Berarti kalau di satu sisi God is good, berarti apa? The enemy is bad. Selesai. Nggak bisa God is good dalam kurung kadang-kadang. The enemy is bad, kadang-kadang good. Nggak ada. Straight line. Kiri atau kanan. Nggak bisa di tengah-tengah. Itu dia. Ya, ini ada beberapa ayat yang saya akan share kepada saudara, yang saudara mungkin boleh catat aja. Nah, kita nggak sempat baca. Ya, ayatnya ini adalah ayat tentang healing. Tentunya tadi kita sudah baca 1 Petrus 2 ayat 24. Ya, paralelnya adalah Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Nah, ayat ini tentunya di Alkitab banyak. Tapi ini ayat yang favorit saya, yang ada direkam di kepala saya, yang istilahnya in any situation saya akan angkat, saya akan ambil. Kenapa ini penting sekali? Karena kita harus berdiri di atas dasar batu karang, firman. Jadi kalau kita mau berdiri di dalam divine healing, kita harus punya foundationnya, landasannya. Apa itu? Firman Tuhan. Harus hafal? Harus. Saya nggak menyarankan, tidak. Saya tidak menyarankan. Saya akan berkata harus. Harus itu bukan saran, mau. Harus adalah 100% harus. Nggak boleh lupa, nggak boleh. Nggak boleh, entar dulu ya saya buka Alkitab. No, itu belum hafal. Hafalkan. Yesus berhadapan sama orang Farisi, dia berhadapan sama roh jahat, dia tidak bilang, entar dulu ya, saya buka dulu di mana ya. Kayaknya ada tertulis, dan nggak ada, dia hafal. Ada tertulis, keluar dari mulut dia firman. Ada cara lain? Sorry, nggak ada. Cuman itu. Kita tidak mencari jalan sendiri, nggak usah. Tinggal ngikutin Yesus, tinggal mencontoh apa yang Yesus lakukan. Udah, itu. Nggak usah cari jalan sendiri. Yesus hafalin, udah hafalin. Ya, tadi 2 ya. 1 Petrus 2 ayat 24. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Mazmur 107 ayat 20 ya. 107:20 ya. Saudara catat aja. Mazmur 107 ayat 20. Lalu Matius 8 ayat 17. Lalu Exodus 15:26. Exodus, Keluaran 15 ayat 26. Ya, silahkan lihat dalam versi bahasa Indonesia ya, karena saya di sini nggak pegang yang bahasa Indonesia. Nah, at least 5 ayat ini, kalau saya pribadi itu keluar dari mulut saya. Terus. Karena saya tahu secara manusia kita ini up and down. Siapapun dia, secara manusia up and down karena dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi kalau kita tidak melawan dari dalam dengan spirit, apa itu? Spirit firman. Sampai satu tahap kita pasti babak belur, saudara. Kita akan kalah. Ya. Jadi kita nggak bisa mengandalkan kata orang, atau di kelas saya diajarin gini-gini, nggak bisa. It has to be your revelation. Jadi kalau malam ini saudara mendapatkan sesuatu dari kuliah umum ini, itu harus menjadi milikmu. Revelation, pewahyuan ini harus jadi milikmu, saudara. Bukan milikku. Ini milik saya bagikan ke saudara, karena saya sudah nerima. Understanding saya sudah dapat, saya bagikan ke saudara. Tapi itu harus jadi milik saudara. Caranya gimana? Repetition. Gak bisa sekali putar, gak bisa. Sampai hafal. Gitu loh. Baru pada saat kita keluarkan dari mulut kita, itu akan ada kehidupan. Karena kalau belum, itu baru informasi, baru knowledge, belum ada spiritnya, gitu. Ya, ada banyak ayat tentunya. Saudara tinggal Google, silahkan ketik healing verses, ayat-ayat tentang healing, akan muncul banyak banget, sahabat. Saya masih ingat waktu ujian Divine Healing putaran lalu. Saya ada satu soal, saya bilang, sebutkan 4 apa 5 ayat, enggak sampai 5 kayaknya, saya lupa, kalau enggak 3-4 ayat tentang healing yang saudara tahu.
Itu open book, saudara, open Bible. Harusnya kan nggak boleh keliru toh. Tinggal buka Alkitab mana sih tentang healing. Tapi masih banyak yang salah. Nah, gimana kalau close Bible? Nah, saudara bisa bayangkan sendiri. Gitu. Ya. Jadi itu harus jadi milikmu di dalam hatimu dan di dalam mulutmu. Saudara bisa keluarkan anytime. Anytime. Declare it anytime. Decree it anytime. Oke, ya waktunya habis. Nanti kita lanjut di session kedua. Karena hanya bisa sebanyak ini yang saya cover dalam satu pertemuan. Ya, luas sekali tentang healing. Ya, oke, silakan Eli.